Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Lorenza dengan NIM 246500230. Pada video kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah pemrograman Java, dan di sini ada 3 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan kita langsung saja pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama, kita disuruh untuk membuat program Java untuk membandingkan objek string menggunakan operator equals ignore case dan operator compare to. Program harus dibuat dalam bentuk inputan dan semua sering diinputkan pada saat di running. Langsung saja ke contoh program atau kode program yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari kode program yang telah saya buat. Yang pertama, import java.util.scanner. Baris ini digunakan untuk mengimpor kelas scanner dari pustaka library Java, di mana kelas scanner ini berfungsi agar pengguna atau user dapat menginputkan sesuatu dengan inputan keyboard. Tanpa adanya kelas scanner, pengguna atau user tidak dapat menginputkan sesuatu. Selanjutnya ada public class compare to. Dalam Java, semua kode program itu ditampung dalam sebuah kelas. Dan pada kode program ini semua ditampung dalam kelas compare to. Selanjutnya, public static void main string args. Public static void main ini adalah fungsi yang pertama kali dibaca oleh kode program ketika dijalankan atau ketika di running. Selanjutnya, ada inisialisasi scanner untuk membaca input dari keyboard, yaitu scanner input sama dengan new scanner system.in. Selanjutnya adalah bagian input string. Di sini ada system out.print. System.out.print ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencetak baris ketika programnya dijalankan atau programnya di running. Di sini akan ada 3 baris untuk bagian input stringnya yang akan dicetak ketika programnya dijalankan atau di running, yaitu input string, masukkan string nama 1, nama 2, dan masukkan string nama 2. Agar user atau pengguna dapat menginputkan sesuatu, di sini saya mendeklarasikan variabel nama 1 dengan tipe data string dengan inputan next line, di mana next line ini digunakan untuk tipe data string dengan tipe data string. Setiap tipe data memiliki inputan nama yang berbeda. Sama seperti nama 1, sini saya juga mendeklarasikan nama 2 dengan tipe data string dengan inputan next line. Selanjutnya, untuk perbandingannya, di sini menggunakan equals ignore case, membandingkan isi string dengan mengabaikan huruf besar dan huruf kecil, di mana operator equals ignore case adalah operator yang digunakan untuk membandingkan 2 nilai dengan mengabaikan huruf besar dan huruf kecil, disebut juga dengan case insensitive. Di sini ada baris yang akan dicetak, yaitu perbandingan nama 1 dan nama 2 dengan operator equals ignore case. Di sini dengan dimana equal ignore case hanya mengeluarkan nilai boolean, yaitu true dan false. Apabila kedua inputannya sama, maka yang dikeluarkan itu true. Apabila hasilnya salah, maka yang dikeluarkan adalah nilai false. Kita langsung saja running pada programnya. Kita akan langsung menginputkan sesuatu. Di sini kita akan inputkan teknik informatika. Informatika menggunakan huruf kecil, dan yang kedua kita inputkan dengan menggunakan huruf besar. Output yang akan dikeluarkan yaitu perbandingan nama 1 dan nama 2, yaitu hasilnya true. Kenapa hasilnya true? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa operator equal ignore case adalah operator yang mengembalikan nilai boolean, yaitu true dan false, dan dia tidak membedakan antara huruf kecil dan huruf besar. Artinya, selagi tulisannya sama, maka output yang akan dikeluarkan yaitu true. Selanjutnya kita akan membahas operator compare to. Di sini sama seperti pada operator equals ignore case, kita juga mencetak baris untuk masukkan string A untuk compare to, di mana agar pengguna dapat menginputkan sesuatu, saya mendeklarasikan strA
dengan tipe data string dengan inputan next line, sama seperti strA. Di sini saya juga mendeklarasikan strB dengan tipe data string dengan inputan next line untuk memasukkan nilai A dan nilai B untuk membandingkan operator compare to. Selanjutnya, pada operator compare to, kita membandingkan posisi sebuah string dan output yang akan dikeluarkan yaitu hasilnya 0 jika kedua stringnya sama, hasilnya negatif atau kurang dari 0 jika string pertama kurang dari string kedua. Hasil positif lebih besar dari 0 jika string pertama itu lebih besar dari string yang kedua. Kita langsung saja coba running kode programnya. Di sini ada penjelasannya. Hasil compare sama dengan 0. Jika hasilnya itu sama dengan 0, maka output yang akan dikeluarkan itu kedua string sama atau hasilnya 0. Jika hasil compare-nya itu kurang dari 0, maka output yang akan dikeluarkan itu string A kurang dari string B dan hasilnya negatif. Selebihnya dari kedua kondisi yang tidak terpenuhi atau hasil compare-nya itu lebih dari 0, maka output yang akan dikeluarkan yaitu string A lebih besar dari string B dan hasilnya positif. Kita langsung saja menginputkan nilainya. Untuk string A kita memasukkan, setelah kita memasukkan 2, sama kita gunakan saja teknik informatika. Yang kedua, kita inputkan informatika Unidayan. Di sini output yang dikeluarkan yaitu 11. 11 ini bukan perbandingan karakternya, tetapi setiap komputer memiliki nilai berbeda. Di sini string A lebih besar dari string B dan hasilnya positif. Ya, hasilnya positif. Di sini nilainya 11. Dan sekali lagi, nilai yang keluar ini bukan perbandingan dari nilai dari karakternya, tetapi dari memori dari setiap komputernya. Setelah kita membahas soal yang pertama, yaitu membandingkan objek string menggunakan operator equals, ignore case, dan compare to, selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu kita disuruh juga membuat program Java dari metode main dalam bentuk inputan. Dan angka perkalian diinputkan pada saat di running. Oke, kita langsung saja pada contoh kode programnya. Dan kita tidak akan membahas lagi fungsi dari setiap barisnya karena kita telah membahasnya pada bagian operator equals, ignore. Apakah ini sebenarnya equal? Oke, setelah membahas soal yang pertama, yaitu membuat kode program untuk membandingkan objek string menggunakan operator equals, ignore case, dan operator compare to. Selanjutnya kita langsung bahas pada soal yang kedua, itu membuat program Java function dari metode main dan dalam bentuk inputan angka perkalian diinputkan pada saat di running. Di sini saya juga sudah menyediakan kode programnya. Di bagian fungsi dari setiap barisnya, karena saya sudah menjelaskan pada soal yang pertama, yaitu pada operator equals, ignore case, dan compare to, di mana baris ini itu digunakan untuk mengimpor kelas scanner nilai karena di sini ada return, di mana di sini static public int perkalian, di mana value-nya itu integer A dan integer B, di mana nanti integer A dan ditampung dalam variabel hasil. Dan programnya akan mengembalikan nilai hasilnya. Selanjutnya di sini sistem out.print, yaitu fungsi yang mencetak perkalian ini, function yang dicetak. Selanjutnya masukkan bilangan pertama A. Di sini agar kita dapat menginputkan nilainya, saya mendeklarasikan bilangan A dengan tipe data integer dengan inputan next in, di mana next in ini digunakan apabila kita menggunakan tipe data integer. Selanjutnya mencetak baris masukkan bilangan kedua. Agar kita dapat menginputkan nilainya sama seperti bilangan A, saya juga mendeklarasikan bilangan B
dengan tipe data integer dengan inputan next in. Selanjutnya pada baris ke-23 sampai baris ke-32 ini adalah pemanggilan function di mana kita memanggil function dan langsung mencetak hasilnya. Di mana baris yang akan dicetak itu system out.print hasil A, bilangan A yang kita inputkan dikali bilangan B yang kita inputkan. Selanjutnya, print bilangan perkalian, di mana perkalian ini adalah nama functionnya, di mana bilangan A ditambah bilangan B, hasil ditangkap dari variabel. Selanjutnya akan mencetak lagi hasil print, hasilnya adalah plus hasil tangkap, di mana hasil tangkap ini adalah variabel ini dengan tipe data integer yang menampung nilai dari perkalian bilangan A dan bilangan B. Kita akan langsung running, di sini sudah hasil runningnya dan kita akan coba menginputkan nilainya. Kita langsung menginputkan nilai A. Kita langsung masukkan nilainya sebesar 12 dan nilai B-nya 2. Di sini hasil A 12 dikali B2 sama dengan 24. Hasilnya adalah 24 karena nilai A12 dikali dengan nilai B2 sama dengan 24. Selanjutnya setelah kita membahas soal yang kedua yaitu membuat program Java dari metode main, selanjutnya kita akan bahas soal yang ketiga dan soal yang terakhir. Itu kita disuruh membuat program Java dengan metode overloading dan saya memilih print array integer angka dan string nama. Kita langsung saja pada contoh kode programnya. Di sini saya sudah mendeklarasikan dua function atau metode overloading, di mana namanya sama, yaitu print array. Perbedaannya hanya pada tipe datanya, satu tipe data string, dan yang kedua tipe data integer. Untuk mengeluarkan nilai stringnya, saya menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0. Selama nilai i itu kurang dari nilai string, maka i-nya akan terus bertambah dan akan mencetak nilai string i-nya. Selanjutnya, metode overloading menerima array integer. Sama seperti yang menerima array string, saya mengeluarkannya juga menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0 dan i-nya kurang dari panjang integernya atau nilai integernya akan terus bertambah selagi nilai i-nya kurang dari panjang integernya. Selanjutnya, public static voidment, fungsi yang pertama kali dibaca oleh kode program. Di sini, baris yang akan pertama kali dicetak dengan menggunakan system.out.print adalah masukkan jumlah elemen array integer agar pengguna atau user dapat menginputkannya, sama seperti pada contoh soal yang pertama dan soal yang kedua. Kita menggunakan inputan menggunakan next in karena tipe datanya integer. Dan di sini variabel yang saya gunakan yaitu variabel size in dengan tipe data integer. Selanjutnya ada angka, dengan ini digunakan untuk menampung indeksnya dan digunakan untuk size in-nya. Selanjutnya system.out.print masukkan size in. Itu size in ini adalah yang nanti yang akan diinputkan oleh user atau pengguna ketika programnya dijalankan. Size ini adalah variabel yang telah kita deklarasikan ini. Jadi masukkan size in yang akan kita inputkan angka. Selanjutnya akan terus berulang. Kita keluarkan nilainya menggunakan perulangan. Jadi selama nilai i-nya kurang dari size in, maka programnya akan terus bertambah, akan terus berulang sampai programnya itu kurang dari atau sama dengan nilai i-nya sama dengan nilai size in-nya. Itu nilai size in-nya yang akan kita inputkan ketika programnya dijalankan. Kita akan coba running untuk melihat hasil dari input array integernya. Langsung coba running. Pertama, ketika di running kita disuruh untuk masukkan jumlah elemen array integernya. Kita masukkan 5, lalu kita masuk 1, 3,
5, 7, 9. Ketika di enter, maka akan mencetak array integernya yang kita inputkan sebelumnya, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya adalah inputan array string, sama seperti array integer, inputan array string juga sama. Kita disuruh untuk memasukkan jumlah elemen array string, lalu mendeklarasikan variabel size string untuk menampung inputannya. Selanjutnya ada variabel nama untuk menampung string dari size stringnya. Selanjutnya mencetak hasil outputnya itu masukkan size string. Size string itu yang akan kita inputkan ketika programnya dijalankan. Lalu apa yang akan kita inputkan? Lalu untuk mengeluarkan nilainya menggunakan perulangan for dan akan memprint nama keberapa yang kita inputkan, dan di sini ada array i. Langsung coba masukkan nilainya saja. Di sini masukkan jumlah elemen array string, kita masukkan 3 atau 3 saja. Masukkan 3 nama, kita akan masukkan teknik informatika dan terakhir Unidayan. Di sini akan mencetak array string teknik informatika dan Unidayan dari print array nama dan print array angka untuk array integer sebelumnya. Oke, cukup sekian dari pembahasan 3 soal untuk mata kuliah pemrograman Java. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.